sore sahabat Femina. Selamat sore sahabat Femina, sedang di mana? Hai Mbak Arisya, halo Mbak Luisa. Selamat sore sahabat Femina, bertemu lagi dalam Femina Live. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Saya Trianura Agustina, jurnalis Femina yang akan memandu Femina Live cerita masak selama 1 jam ke depan. Saya mau menyapa dulu ya teman-teman di sini sudah gabung. Lagi ada di mana nih? Lagi ada di jalan atau masih di kantor? Yuk coba Tia pengen tahu lagi mana lokasinya. Saya mau sapa dulu ya. Halo Kak Novera. Siapa lagi nih? Ada Mbak Adriani, ada Mbak Heni, Rijarina. Apa kabar semuanya? Sehat? Nah, thank you ya, kita bakal punya obrolan sangat menarik banget sore ini sambil menemani teman-teman mungkin ada yang pulang menuju ke rumah atau ada yang sedang udah mau siap-siap nih pulang ya, lagi masih di kantor juga. Halo, ada Chef Tamtam karena salah satu guest kita sudah hadir di sini. Saya sama sahabat Femina sedang nonton. Nah, langsung aja ya, siapa sih yang pernah mendengar tentang vegan diet, vegan lifestyle ya? Nah, atau plant-based diet, pasti kalau istilah vegetarian sudah familiar ya. Nah, bawa ini nah, halo. Oke, sebentar ya. Oke, suara saya ada kedengeran? Suara saya ada kedengeran? Sebentar ya. Saya mau cek apakah suara saya sudah terdengar. Oke. Yes. Teman-teman, apa sih sebetulnya gaya hidup vegan yang sekarang makin marak ya? Ternyata vegan juga bukan cuma melulu soal makanan, tapi segala hal yang kita konsumsi dan pakai ya, dari skincare sampai baju. Apa sih sebetulnya manfaat dan keuntungan dari gaya hidup vegan nih ya teman-teman ya? Biar tidak salah kaprah, Femina bekerja sama dengan Jakarta Vegan Guide dan McGrath Plant-Based Hub ya. Kita akan membahas bersama Chandra Revo dari Jakarta Vegan Guide ya. Nanti juga akan ada Chef Tamtam dari @McGrath_ID yang akan berbagi resep lapar tart versi vegan. Wah, gimana nih resep lapar tart versi vegan ya? Dimodifikasi tanpa telur dan susu ya. Pasti tetap enak, tapi kenapa sih diganti? Apa khasiatnya terutama untuk kita nih ya? Nah, dan pasti tetap enak, canggih kan teman-teman? Sudah ada sini Jakarta Vegan Guide. Apalagi sekarang banyak banget yang sudah mulai ikutan ya, mau coba mengadopsi vegan lifestyle ya, atau juga mulai pilih-pilih makanannya serba vegan atau plant based ya. Kita akan tanya ke Chandra Revo tadi, salah satu pendiri Jakarta Vegan Guide yang sudah mengamati pergerakan tentang gaya hidup vegan sejak beberapa tahun lalu ya. Dan nanti pasti di tengah Tria juga akan undang ya teman-teman. Jangan lupa ya, kalau yang pada suka masak, kita bakal kasih satu inspirasi resep plant based ya dari Chef Tamtam. Kita bakal kenalan sama dia. Mungkin ada teman-teman beberapa belum kenal. Nah, dia akan bikinin kita tadi lapar serba plant based. Oke. Nah, kita langsung aja ngobrol bersama Jakarta Vegan Guide ya. Kita bakal tanya-tanya apa sih itu vegan lifestyle? Apakah Revo sudah di situ? Yuk, kita mulai accept Jakarta Vegan Guide. Teman, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komen ya. Bentar. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komen. Halo Revo, apa kabar? Suaraku kedengeran nggak Revo? Halo Mbak Tria, apa kabar? Yes. Kedengeran dong? Oke, suaraku sudah kedengeran nggak? Sorry, aku habis mati musiknya dulu ya. Oke, tes. Boleh tes suara kamu? Ya, kedengeran. Good. Oke, apa kabar Revo? Tes. Baik, Mbak Tria. Gue manggil Mbak apa Tria aja ya? Manggil Tria aja. Ya, boleh. Manggil Tria aja nggak apa-apa. Nah, ini suaranya. Langsung ada. Halo Pak Revo. Wah, Revo. Nah, Revo, sekarang kita senang banget nih punya Jakarta Vegan Guide yang bakal ngobrol dengan Femina sore ini ya. Kita kerjasama, kita bakal ngobrol apa sih itu vegan lifestyle ya. Kalau kita kan tahu cuma kita kan serba vegan, tapi ternyata itu it's more than that gitu ya. Bahkan kita kabarnya kalau misalnya kita mau melangkah lebih jauh, kita juga bisa milih misalnya
skincare-nya pun yang lebih misalnya yang udah lebih ethical gitu ya, make up-nya, skincare-nya, bahkan ada clothing lainnya gitu, sudah bisa beberapa brand yang memang sudah menganut kayak ethical prinsip ya. Kita bakal nanti ngobrol sama Revo, vegan yang basic sampai vegan yang advance gitu ya, tapi dalam obrolan yang casual dan menyenangkan. Teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya atau misalnya ada mitos-mitos pengen langsung meluruskan, boleh juga langsung ke Revo. Nah, oke, langsung aja nih ya. Tapi di tengah-tengah kita bakal undang Chef Tampang ya dari Medress ya. Boleh. Kita ngobrol-ngobrol dulu sama Revo. Nah, Revo apa sih itu vegan lifestyle ya? Kalau awam tuh kan tadi tahu cuman kalau vegan, lu cuman perkara pilih makanannya aja. Boleh dijelasin nggak dari awal, silakan. Ya, jadi sebenarnya memang by definition vegan itu termasuk ke salah satu diet ya, yang dimana turunannya dari vegetarian, yaitu tidak mengkonsumsi segala yang dihasilkan dan berasal dari animal gitu. Jadi yang berasal dari animal itu seperti daging, ayam, ikan, dan yang dihasilkan itu seperti telur, susu, keju, kayak gitu. Nah, jadi awalnya memang dari diet gitu, sampai akhirnya ada definisinya juga yang berkembang. Jadi vegan itu sebenarnya the whole lifestyle gitu. Jadi tidak hanya diet, tapi juga keseluruhan lifestyle-nya. Tadi mungkin di awal kayak juga mungkin mau kayak vegan beauty sampai beauty gitu. Dan juga mungkin ada juga yang bukan mungkin sih, ada juga vegan yang memang sampai ke tidak mensupport fast fashion gitu ya, dari penggunaan leather, wool, dan ini adalah gaya hidup yang tidak mengkonsumsi dan menggunakan apapun yang dihasilkan oleh hewani atau berasal dari hewan gitu. Oke. Nah, kalau aku boleh tanya nih, kalau Revo sendiri sudah jadi vegan berapa tahun nih? Sebentar ya, sudah terputus sinyalnya. Oke, tes Revo, suaraku udah terdengar lagi? Ya, sudah. Yes, oke. Kalau Revo sendiri udah vegan berapa tahun nih Revo? Aku masuk tahun kelima, Mbak. Tahun kelima, ya betul. Wah, tahun kelima. Ternyata makin kesini makin mudah dijalani ya. Kalau awalnya pasti masih kayak dulu makanan mungkin pasti sulit ya. Kalau sekarang udah gampang ya. Bener-bener. Cuma sebenarnya kalau ngomongin sulit atau enggaknya itu tergantung dari masing-masing individu ya. Kayak mereka tuh mau jadi vegan karena apa dulu nih? Kalau aku sendiri kan kemarin waktu awal jadi vegan kan karena memang ingin diet ya, mengurangi berat badan gitu. Yang mana dulu aku hampir 100 kilo. Jadi ya memang aku fokus untuk menurunkan berat badan gitu. Sampai akhirnya along the journey juga ya aku menemukan manfaat lain gitu, ke environment-nya juga dan juga ke ethics animal welfare-nya kayak gitu sih. Oke. Iya. Jadi memang sebetulnya banyak banget alasan kenapa orang itu mau nyemplung ya menjadi vegan. Kalau tadi Revo karena memang untuk mengurangi berat badan ya. Nah, Revo sekarang kan makanya di Jakarta, sekarang kan kamu udah mengikuti perkembangannya. Apa aja sih tanda-tanda bahwa vegan lifestyle ini makin semarak di Jakarta, bener nggak? Betul. Bahkan ada yang sampai bilang ini adalah tren ya. Walaupun aku sebagai dari media, dari pelaku vegan juga nggak suka gitu ya ini disebut sebagai tren. Karena kalau tren itu kan kayak ada momennya kayak ngetren banget, habis itu hilang gitu ya momentumnya. Karena menurut aku vegan ini sebenarnya karena memang tadi disebutkan keyword di awal, ini adalah sebuah lifestyle. Ini matters of orang udah aware atau belum aja sih terhadap lifestyle ini gitu. Jadi memang perlahan-lahan awareness-nya terhadap vegan lifestyle ini memang meningkat gitu ya, apalagi selama pandemi kemarin gitu ya. Jadi orang menemukan di mana vegan diet ini memang cukup impactful terhadap kesehatan gitu untuk menjaga kesehatan dan ya seperti itu sih, Ria. Memang sebentar kalau kita mau ngobrol soal Jakarta Vegan Guide lagi tadi kan media itu ada berapa orang sih yang mendirikannya gitu. Dan kalau akhirnya sekarang udah berkembang jadi komunitas gitu atau gimana? Gimana, sorry pertanyaannya?
Kalau Jakarta Vegan Guide itu berdirinya dulu berapa tahun yang lalu ya? Dan memang Oke. langsung sebagai media kah? Oke, iya oke. Jadi kalau Jakarta Vegan Guide sendiri memang awalnya karena memang aku kan vegan udah 5 tahun ya. Itu berangkat dari ideas di mana waktu itu aku susah gitu mencari informasi tentang vegan ini. Jadi kayak aku sama partnerku gitu dengan co-founderku namanya Firman gitu, Tria juga udah kenal. Kita tuh kayak ketemu terus kayak bingung gitu kayak sama-sama vegan gitu. Firman udah duluan vegannya. Terus kita bilang kayak kita bikin aja yuk kayak food blogging, food blogger tapi untuk yang khusus vegan gitu. Jadi awalnya benar-benar food blogging style gitu loh, Instagram aja, Tria. Sampai akhirnya kita berkembang menjadi media gitu, yang mana kita fokus untuk menjalankan ini 2 tahun terakhir gitu. 2 tahun sebelumnya itu kita hanya sekedar food blogging lah gitu. Jadi ya, jadi memang awalnya dari food blogging sih. Oh iya. Sampai sekarang udah punya portalnya sendiri ya, dan bahkan sudah jadi event organizer ya, udah bisa bikin acara-acara seru ya bertema vegan. Nah, sebenarnya tadi lanjut nih, berarti sejak akhirnya kalian kan sangat mengamati gaya hidup vegan ini ya dari tahun ke tahun, melalui terutama juga maksudnya engagement kalian kan orang-orang juga dekat, karena kalian banyak melakukan banyak aktivitas. Ternyata pangsa umur berapa sih yang lagi yang gampang naksir dengan istilah vegan ini dan mau mencoba gitu, dan apa cara efektif yang kalian lakukan dengan dalam mendekatkan vegan ke anak muda? Iya. Oke, jadi sebenarnya kalau ini pas banget nih, kemarin aku baru cek insight dari Instagram kita lagi ya. Yang menarik adalah kebanyakan followers kita itu umur dari 18 sampai 25 tahun gitu, dan mostly females. Jadi dan kalau lebih spesifik lagi itu banyak banget di daerah Jakarta Selatan gitu. Jadi kalau mungkin ditanya pendekatan yang paling cocok untuk vegan lifestyle ini, kita sih memang merasa dengan memperkenalkan makanan-makanan enak gitu ya, untuk memperkenalkan dari vegannya gitu, karena kan at the end kan memang vegannya dari diet dulu yang tadi di awal kita sebutkan arti dari vegannya gitu. Jadi orang tuh pengen mencoba vegan diet kalau menurut mereka ya makanannya enak gitu. Sebenarnya tanpa harus dibilang itu vegan pun, kalau memang makanannya enak ya orang pasti akan makan aja sih. Jadi kita approach-nya mungkin lebih ke memperkenalkan dari makan-makanan enak, makanya media kita juga lebih banyak promote vegan menu, vegan resto, kayak gitu-gitu sih. Dan itu engagement-nya lebih tinggi juga sih untuk konten-konten seperti itu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga nge-post membuat konten-konten tentang beauty-nya, tentang fashion-nya dan lain-lainnya gitu sih. Nah iya, itu tadi yang aku mau tanya lebih lanjut ya. Jadi emang ya kalau soal makanan tuh ya semua orang suka makan ya. Jadi pokoknya cara kita menggunakan sesuatu tuh memang lewat perut ya. Orang-orang apalagi kalau buktiin bahwa vegan food tuh ternyata enak-enak loh. Maksudnya nggak itu aja. Kalau dulu kan rasanya sangat, ketika baru awal-awal masuk tuh, correct me if I'm wrong, dulu tuh kayaknya makanan tuh serba kita rasanya barat ya. Maksudnya karena kebanyakan memang pelakunya memang membawanya dari gaya hidup di luar sana. Tapi karena sudah bisa menyebar, sekarang makanannya lebih kena ke lidah kita ya, Revo ya. Betul, setuju banget sih. Tadi mungkin juga menjawab pertanyaan yang sebelumnya gitu. Bagaimana melihat perkembangan vegan di Jakarta, Indonesia, especially Jakarta, dari ya bermunculannya menu-menu vegan ini di restoran-restoran yang vegan ya. Bahkan banyak juga bisnis-bisnis vegan gitu yang fully vegan gitu. Jadi itu juga menandakan di mana memang vegan ini memang sedang rising-nya gini, lagi berkembangnya lah gitu. Yes. Pokoknya teman-teman kalau suka jalan-jalan, apalagi suka restoran ya, bener banget tadi. Kayaknya kalau tiba-tiba udah ketemu, sekarang menu tuh bisa tiba-tiba ada yang kayak plant-based kategorinya gitu ya. Udah mulai makin ditemui, bahkan mungkin ke restoran yang pokoknya daging banget. Ternyata pilihan plant-based-nya pun banyak gitu ya, jadi udah kemana-mana. Nah, lanjut nih kok, banyak banget kan sebetulnya kalau kita punya masalah kesehatan ya gitu ya, pasti banyak urusannya dengan apa yang masuk ke mulut kita ya. Banyak penyakit sembuh karena kita menjaga pola makan, dan juga orang pasti jaga apa yang dia makan kan gitu ya. Betul. Olahraga dan segala macam gitu ya.
makanya sekarang tuh berkembang banyak banget kan sahabat femina berbagai macam pola makan gitu ya. Karena kadang orang punya restriction beda-beda gitu. Mereka harus Betul. eliminasi ini itu tergantung masalah kesehatan yang lagi yang lagi dihadapi. Nah, kalau soal vegan diet ya, apa aja sih benefitnya gitu ya? Karena kan tadi kayak misalnya kalau kayak ada keto diet, benefitnya ini, misalnya tiba-tiba ada orang bahkan macam-macam ya, uh, berbagai macam pola makan gitu dengan segala benefitnya. Nah, kalau menurut Revo, kalau vegan diet itu apa aja sih benefitnya dengan kita mengeliminasi segala produk yang hewan ini termasuk madu loh teman-teman ya, jangan lupa masuk madu ya. Kadang kita masih suka miss gitu, kita masih kasih pemanisnya madu gitu loh. Kita lupa kalau itu kan dari turunan hewan juga ya. Nah, apa sih benefitnya terutama buat perempuan nih? Pasti sahabat femina nih, pada cewek-cewek misalnya pengen punya tujuan-tujuan apakah bisa tadi pengen melangsingkan badan atau punya kulit yang lebih sehat karena makanannya serba plant based gitu. Silakan. Ya, betul sih. Kalau benefit dari plant based sendiri itu kan mungkin aku bisa secara general menjelaskan dari ada beberapa vegan yang memang bahkan mostly gitu ya mencoba vegan ini karena mereka menemukan banyaknya benefit terhadap kesehatan gitu. Jadi tadi kalau Mbak Tere bilang tergantung apa yang kita makan juga gitu ya. Dimana ada juga yang mencoba vegan tuh mungkin karena akhirnya mereka sudah memiliki beberapa penyakit-penyakit berat gitu. Sampai akhirnya mereka harus convert menjadi vegan atau mengurangi konsumsi daging merah. Sesimpel itu biasanya gitu. Atau mungkin yang lebih banyak yang tadi aku bilang yang followers Jakarta Vegan Guide anak-anak muda ini yang memang mereka sebenarnya sudah aware juga gitu terhadap kesehatan. Mereka ingin lebih sehat dengan mengurangi konsumsi daging. Maksudnya belum punya penyakit kritis itu gitu. Jadi betul. Benefitnya memang untuk menjadi lebih sehat itu sudah pasti gitu ya. Tapi tentunya harus disertakan dengan pola yang betul ya. Tidak hanya sekedar vegan. Itu yang suka salah gitu. Orang ngerasa dengan menjadi vegan tuh automatically bakalan lebih sehat. Enggak juga. Kalau makannya nasi sama tempe sama sambal tiap hari juga enggak akan sehat gitu. Iya, jadi harus balance gitu. Kayak ngomongin vegan diet juga harus diperhatikan nutrisi-nutrisinya. Lalu kemudian yang kedua, benefit lainnya yang tadi disebutkan juga di mana coba agak zoom dikit. Ini lebih berpengaruh terhadap kulit. Jadi kalau ngomongin orang yang biasanya ya, kita bahkan ada internal jokes gitu untuk orang-orang vegan gitu. Kayak kita tuh terlihat lebih muda dan bahkan rahangnya tuh kelihatan rahang vegan gitu. Yang jarang ngunyah daging jadi ya jadi kayak ada internal jokesnya Tria. Jadi kayak mereka tuh suka ngeledekin kayak kalau vegan tuh rahangnya tuh pada bulat-bulat ya karena mungkin jarang ngunyah daging kali ya. Jadi kan kita nggak yang effort gitu kalau ngunyah. Jadi karena apalagi udah bertahun-tahun jadi kayak gitu. Ya katanya. Jadi benefitnya juga berpengaruh terhadap kesehatan kulit pastinya gitu. Karena makanya kalau misalnya ke dokter kecantikan pun selain dikasih krim perawatan atau obat perawatan pasti disuruhnya apa? Banyakin makan buah dan sayur dan minum air putih. Itu udah paling basic gitu. Kalaupun sakit juga dokter pasti suruh banyakin makan buah dan sayurnya gitu. Jadi memang benefit yang paling berpengaruh itu adalah terhadap kesehatan badan dan kesehatan kulit sih gitu. Oh iya, berarti juga misalnya kayak tadi misalnya banyak banget misal kalau kita teman-teman juga mungkin laktos intoleran ya, susu ya. Iya, betul. Nah, itu ya juga kan, kalau ngomongin ya tadi kayak keywordnya kan kita tidak mengkonsumsi yang dihasilkan ya sama si hewan itu sendiri kayak susu, telur dan madu gitu. Kalau susu sendiri memang sebenarnya pada dasarnya kan masyarakat Indonesia bahkan masyarakat Asia itu memang punya lactose intolerance gitu. Dimana kita tidak bisa mentoleransi laktosa yang ada terhadap produk-produk yang ada di susu gitu. Nah, itu biasanya produk susu ini itu yang punya intoleransi parah itu bisa bikin breakout, bisa bikin jerawatan. Nah, kenapa banyak vegan juga yang akhirnya kulitnya lebih sehat? Aku nggak bilang mungkin semuanya sehat juga, tapi memang ada beberapa yang works juga gitu sampai akhirnya secara tidak langsung berpengaruh karena mereka tidak mengkonsumsi susu itu juga sih, Pria. Iya, karena susu emang kayak misalnya susu, sugar, atau bisa ada beberapa temen yang gluten free, kan itu kan kayaknya itu tepung, sugar, and susu suka inflamasi ya, bagi beberapa orang sensitif banget pada kulitnya, bisa langsung breakout, bisa inflammation ya, jadi itu
high inflammatory food ya. Jadi maka teman-teman juga kayaknya makanya bisa beneficial kalau mencoba mengeliminasi susu pelan-pelan gitu. Kalau punya masalah dengan itu gitu. Nah, karena tadi hubungannya banyak banget, kalian misalnya banyak banget apa tuh namanya mengenalkan vegan tadi entrance-nya memang adalah lewat makanan ya gitu. Sekarang udah punya keren banget nih medianya nih Jakarta Vegan Guide, punya dapur sendiri, punya chef sendiri ya yang nanti bakal dikenalin. Apa sih alasannya sampai segitunya gitu? Kalau ngalahin Femina loh, kita punya chef juga, kita punya dapur uji, tapi kalau Jakarta Vegan Guide pun punya juga gitu. Kenapa? Iya, jadi akhirnya punya chef. Iya. Sebenarnya untuk ideasnya Jakarta Vegan Guide itu kita sebagai media kita ingin mempromot lifestyle vegan ini ke masyarakat luas gitu ya. Cuma kemarin kita ngerasa kayak kita udah waro-woro mempromot lifestyle ini gitu ya. Tapi pada saat orang ingin mencoba menjadi vegan, kok kayaknya ternyata memang nggak semudah itu juga gitu untuk mencari bisnis-bisnis atau resto-resto vegan ini gitu. Kayak memang masih limited juga gitu. Jadi memang ideasnya akhirnya kita mencoba invest gitu ya di chef dan di dapur ini gitu. Jadi biar kita tuh bisa bikin resep-resep tentang produk-produk vegan ini gitu, yang mana nanti akan didemokan oleh Chef Tamtam, dan juga kayak space-nya gitu ya untuk Madgrass ini gitu. Jadi kayak kita bikin Madgrass ini kita berkolaborasi dengan beberapa tenan juga di dalamnya, dan kita juga bikin produk sendiri sekedar untuk memfasilitasi gitu, kayak bukan isu ya betul lah isu, jadi kayak yang orang ngerasa kayak nyari produk vegan itu susah gitu, walaupun mungkin kita masih ada di satu cabang aja, tapi kita ada beberapa plan akan expand juga, jadi untuk memudahkan mereka para orang yang ingin transisi menjadi vegan juga sih, makanya kita invest di chef dan di kitchen gitu. Yes, jadi lebih holistik ya. Sekarang kan jadi emang lebih lengkap sekarang. Tadi teman-teman makanya tadi Revo udah mention tentang Madgrass, jadi bahkan si Jakarta Vegan Guide ini sudah punya plant-based compound sendiri ya, keren banget ya. Dan teman-teman Cloud Kitchen udah full ya, udah full dari dulu ya Cloud Kitchen-nya di daerah Cipete ya. Nah, oke. Lalu gimana sih sebetulnya sebelum kita masalah nama chef, gimana sih antusiasme para tenan ini? Karena kan sebelumnya mungkin mereka memproduksi makanan vegan gitu ya, tapi kalau misalnya mereka jualan sendiri rada susah. Sekarang mereka ada di sebuah compound, tinggal klik satu Madgrass, semua makanan minuman serba vegan ada ya, gampang banget di satu tempat. Gimana sih? Ternyata mereka memang antusias banget ya dengan adanya si Madgrass ini dari kalian. Ya, sebenarnya sih kalau ngomongin antusias banget juga, kita juga effort gitu ya, approach mereka satu-satu gitu ya. Jadi dari awal kita bangun Madgrass juga kita memperkenalkan konsep ini. Memang ini kan konsepnya juga masih baru banget gitu ya. Kita masih banyak PR lah gitu untuk Madgrass ini gitu. Tapi memang mereka merasa memang ini merupakan added value gitu yang ditawarkan oleh sebuah cloud kitchen, karena memang cloud kitchen kan sebenarnya emang pada dasarnya bisnis modal adalah space gitu ya, rental tempat gitu. Cuma dengan kita provide communal area ya, kita open buat customer yang mau datang dine in gitu, dan kita juga bikin event gitu ya 2 kali 3 kali dalam 1 tahun juga untuk lebih ke apa ya, kayak selebrasi lah ya dengan komunitas kita gitu. Jadi itu merupakan added value yang kita tawarkan, dan of course kita juga mengajak tenan juga melakukan effortnya juga gitu untuk memperkenalkan produk mereka yang ada di Madgrass gitu sih. Oke, jadi jalan sama-sama ya. Nah, betul. Langsung aja nih kita mau dikenalin dong dengan Chef Tamtam. Chef Tamtam dari sini nggak sih? Dia akan memakai akun Madgrass. Sudah di sinikah dia? Bukan, itu bukan Madgrass. Oke, kita akan cek, coba dicek, ada produserku, boleh cek Madgrass. Kalau ada Madgrass, boleh tuh invite to join. Sebentar ya. Oke, aku mau cek Madgrass sudah. Oke, sebentar ya. Oke, aku akan invite to join. Go live with Madgrass. Nah, oke. Tapi kalau di luar negeri, mumpung kita nunggu Tamtam masuk, di luar negeri ada nggak sih media vegan yang sampai punya food court-nya sendiri gitu, food compound? Ada nggak sih, Revo? Udah masuk Tamtam. Oke, kita simpan dulu pertanyaannya.
Iya, iya. Sapa dulu ya, Revo ya. Halo, Chef Iya, iya. Tantang. Hai Katria, apa kabar? Hai, baik. Asik banget tuh Sip, tadi sip. aku bilang, keren banget loh Jakarta Vegan Guide ya. Ngalahin kayak Femina, kita juga punya dapur, kalian punya dapur, punya chef sendiri, punya juga loh kalian. Nah, Chef Tantang, tadi kan Revo ngobrolin bahwa memang cara paling mudah memang mendekatkan vegan lifestyle ini memang melalui makanan enak ya, gitu ya. Benar, Dan ternyata kalau benar. di Indonesia pun kita memang surganya makanan plant-based ya, karena kan kita memang Benar sebetulnya sekali. tidak mengenal, tidak terlalu mengenal, tidak di sebuah tempat ya, nggak kayak di Eropa gitu ya, dengan susu dan krim gitu ya. Kita memang dekatnya misalnya dengan Benar. santan, apalagi sekarang udah banyak banget masuk ke Jakarta opsi-opsi plant-based milk ya, jadi susu-susu nabati ya. Nah, boleh cerita nggak sih Chef Tanta mau bikin apa, lalu khasiatnya apa nih? Oke. Untuk teman-teman yang mau coba. Oke. Diceritain dulu. Jadi emang bener kata Mbak Tria, emang makanan Indonesia tuh semua yang lokal tuh emang banyak banget yang plant-based secara accidental gitu, bukan yang orang bikin plant-based vegan gitu. Emang dari dulu emang udah vegan gitu loh. Dan jadi hari ini aku bakal bikin masakan lokal. Jadi yaitu klaper tart. Although itu akulturasi lah ya dari culture Belanda, cuman kita udah familiar banget dengan makanannya dan emang favorit aku juga gitu. Dan aku yakin pasti favoritnya Kak Revo dan Katria juga. Nggak ada yang nggak suka klaper tart. Oke, jadi resep ini tuh yang pasti yang kalau yang non vegannya tuh kan banyak telur, banyak susu, banyak krim, mungkin ada yang pakai krim. Dan kali ini aku bakal pakai no krim, no susu, no telur. Jadi benar-benar plant based. Yang pastinya aku udah punya plant based milknya. Mungkin aku pindahin dulu kali ya biar overview ingredients-ingredientsnya. Langsung kita masak. Teman-teman, nanti aku akan share juga resepnya klaper tart dari Matt Grass Jakarta Vegan Guide nanti. Jadi nanti ketika Chef Tam-Tam ngobrolin bahannya, teman-teman bisa saling nyatet ya. Nanti juga bakal Femina share ke resep, jadi teman-teman bisa lihat dulu cara membuatnya. Kak Revo ini kan nggak dijual di Matt Grass ya, nggak dijual kan? Sempat dijual di coffee shop kita untuk hampers. Oke. Tapi untuk sekarang enggak. Jadi ini resepnya bisa dibilang limited. Yes, limited edition recipe. Kita langsung lihat, karena kan bisa kalau klaper tart tuh, aduh, dengan segala flannya, puding telur ya, dan susu, gitu. Kita nasi Chef Tam-Tam pakai apa nih substitusinya? Silakan. Oke, sip. Aku boleh mulai? Monggo. Boleh, silakan. Oke, sip. Jadi aku udah punya kelapanya di sini. Kelapanya udah aku blanch duluan ya. Jadi dia tuh kalau nggak di blanch nanti cepet basi. Jadi kayak cuma sehari, tuh besoknya udah agak asam-asam gitu. Jadi kelapanya udah di blanch dulu. Di blanch tuh direbus sebentar. Kemudian aku punya vegan butter. Kalau nggak punya bisa pakai margarin juga. Kemudian almond di sini. Almond kira-kira lah ya. Untuk aku kira-kira di sini pakai ya 500 ml plant-based milk. Jadi ini kira-kira ya setengah cup almond yang roasted, yang pre-roasted. Kemudian ini thickening agentnya kita pakai agar-agar. Jadi ini agar-agar udah di soak dengan air. Jadi ntar tinggal tuang aja. Kemudian thickening agent yang lain itu tepung maizena. Jadi ntar kita campur juga. Ini easy banget resepnya. Aku mulai aja dengan almondnya. Jadi almondnya aku roasted dulu nih biar pas apa namanya, pas dimasukin bahan-bahan yang lainnya itu aromanya keluar banget. Jadi langsung keluar esensi dan almond oilnya. Jadi lebih keluar lagi rasanya gitu. Oke. Aku langsung aja karena tadi masih hangat nih almondnya, jadi udah aku roasted duluan. Aku masukin airnya setengah aja, nggak usah semuanya, jadi 250 ml aja. Oke. Aku ganti dulu, nggak pakai. Jadi kita bakal let it boil dulu. Nanti habis itu kita tambahin gula, terus garam, dan juga kita ada rum essence. Kalau misalnya nggak mau pakai rum essence, bisa aja pakai vanilla.
atau ya vanilla sih paling pas. Cuman kali ini aku cuman pengen pakai rum doang biar rasanya menurut aku pas banget dengan almondnya yang tadi udah aku pre-roasted. Iya, enak, cocok. Enak. Bener-bener. Terus aku juga ada cinnamon ya. Itu yang identical banget dengan rasanya kelapa tart itu cinnamon atau kayu manis. Oke deh. Lanjut, aku mau kasih gula. Dikit aja, soalnya ntar kita atasnya bakal pakai vegan meringue. Ntar aku kasih tahu deh. Yes. Kan kelapa tart yang benernya kan harus ada meringuenya ya. Bener. Kelapa tart yang non vegannya tuh dia kan pakai meringue tapi di bake lalu jadi agak cakey gitu kan atasnya. Cuman karena ini vegan dan karena aku nggak pakai custard di sini, jadi sorry. Panas. Kegedean apinya. Teman-teman, tapi ini makanya ini unik loh, kita bisa belajar vegan meringue. Coba pakai apakah? Chef Tamtamnya, ya ini bisa banget teman-teman aplikasikan di resep-resep lain ya. Benar banget. Karena kan, vegan meringue emang paling terkenal di yang lainnya. Pokoknya ini pinter banget, berarti Chef Tamtam mencari bahan protein dari bahan lainnya. Karena meringue kan basically protein, makanya bisa ngikat dan dia bisa gitu ya, bisa awet. Nah, jadi gulanya yang tadi aku bilang dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Yes. Soalnya yang dia nanti gula yang banyaknya bakal di meringuenya. Jadi ntar udah kemanisan. Oke, lanjut. Aku mau masukin langsung aja nih coconutnya nih, yang aku udah blend. Yes. Kalau aku lebih suka kalau kelapa tart tuh kelapanya banyak. Banyak. Oke, aku banyak yang ini. Biar gurih gitu pas digigit. Bener banget. Chef Tamtam boleh nanya nggak? Boleh. Kelapanya kenapa harus diblansir dulu? Kalau nggak di blanch bisa aja, cuman harus disajikan langsung gitu. Atau enggak kalau dikit at least semalaman aja, besoknya akan asam dan akan ngeluarin gas sendiri. Iya. Jadi emang fermented ya. Fermented gitu. Jadi sama aja kayak kita pakai grated coconut biasa mau bikin grated coconut lah dimanapun resep apapun pasti kan semua di steam dulu. Emang coconut tuh harus matang dulu baru bisa disimpan lama gitu. Oh iya. Oke. Ini sambil masak sedikit aku tambahin vegan butter. Kalau nggak punya vegan butter belinya di mana, margarin aja pakai. Atau pakai oil aja, oil apapun yang vegan, it's fine, totally fine. Oke. Jadi emang base-nya kelapa tart tuh kan custard ya. Jadi waktu aku develop recipe ini lumayan aku nggak ngambil dari yang luar negeri tuh bikin custard gitu. Jadi gampang banget sebenarnya tinggal ditambahin yang lain dan aplikasiin metode-metode vegan custard yang udah ada gitu. Vegan custard tuh apa aja sih? Isinya tuh ada thickening agent-nya sama agar-agar yang penting gitu. Sebenarnya nggak susah ya, malah jatuhnya menurut aku lebih murah. Aku masukin agar-agar, soalnya agar-agar kan harus agak dimasak dulu biar dia thickening ya. Oke. Menurut aku lebih murah sih harusnya, belum aku hitung kalau di compare dengan yang non vegan. Cuman yang pastinya karena telurnya nggak ada, mungkin paling mahal cuman di susu vegan kali ya. Tapi selebihnya nggak ada telur gitu dan cuman mengandalkan agar-agar. Oke, lanjut. Aku juga mau topping pakai raisin nih. Mungkin Katria kalau misalnya suka makan kelapa tart, sukanya yang ada raisin apa enggak? Suka, ada kismisnya. Yes, aku tambahin raisin atau kismis. Oke, baunya udah enak banget. By the way, yang belum tahu, aku pakai plant-based milk-nya ini campuran dari soy sama oat. Jadi ini campuran oat sama soy. Kenapa tuh Tam? Kalau boleh tahu dicampur? Oke, jadi menurutku
paling custardy rasanya tuh di soy, cuman paling creamy di oat. Jadi aku combine dua-duanya biar ngasilin pas banget lah. Jadi soynya juga aku pakai multi grain. Jadi lebih creamy lagi. Oke. Lanjut, aku mau masukin thickening agent-nya, which is maizena. By the way, ini tadi Kak Revo udah sempat kasih tahu, ini emang salah satu produk yang emang ya sangat berpotensi laku cepet lah. Soalnya gampang banget dibuatnya dan aku ntar bakal assembly-nya di sini juga. Gampang banget, tinggal di-pack, terus tinggal store. Oke, ini udah thickening nih. Jadi teksturnya udah mirip dengan custard. Yes. Lanjut. Aku bakal tambah terakhir ada salt. Kurang lebih 1/4 teaspoon lah ya. Ada di salt. Kemudian rum extract. Oke. Sedikit aja. Rum extract kenapa di akhir? Soalnya kalau pertama sambil dimasak dia kebanyakan muat ntar rasanya. Yes. Jadi dikit aja di akhir. Jadi esensinya dan aromanya trap inside. Oke, lanjut aku bakal tambahin cinnamon. Kalian juga bisa banget tambahin misalnya kayak vanilla beans, walaupun harganya agak lumayan. Tapi enak banget, pas banget vanilla beans ini. Oke, ini rasanya udah pekat banget nih baunya. Oke, sebenarnya itu semua udah. Tinggal aku assembly. Mungkin ini aku bakal thickening lagi deh, kurang kental. Oke, jadi bisa disesuaikan ya teman-teman ya. Sesuaikan. Untuk jumlah maizenanya. Benar. Tam, habis ini langsung dikirim ke Medgrass kan? Boleh, siap. Aku kebetulan ini di rumah nggak di Medgrass. Cuman ntar boleh untuk Kak Revo dan Kak Firman dan segala semua timnya. Biar dibuktiin langsung ya Kak Revo ya, beneran. Iya, enak, langsung ya. Sebagai tim R&D langsung harus dicoba. Oke. Chef Tamtam, yes. Sudah ya? Udah kamu udah nih. Itu ya, bikin kental ya? Tinggal assembly aja. Ini aku mau masukin ke dish di sini. Kurang lebih 15 kali 15, tapi terserah. Kan bisa juga kalau misalnya mau dijual tinggal di sini aja. Ya. Tapi aku mau di sini. Oke, aku tuang sekarang. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Sip. Langsung aja. Sebenarnya idealnya tuh di freeze dulu sih habis ini sebelum meringue, tapi karena aku mau mempersingkat waktu aja, jadi langsung aja aku tambahin meringue. Supaya nggak mendelep ya meringuenya ya. Bener. Jadi kita pura-pura aja udah ngeset ya, sahabat premium ya. Yang penting cara ngeliatin cara bikin vegan meringuenya ini menarik nih. Benar. Lanjut, ini kita cantik-cantikin dikit lah, biar even pas orang makan cut through dapat semuanya. Mungkin kalau mau nambahin almond lagi biar crunch-nya lebih dapat, silahkan, terserah mau tambahin apapun di sini silahkan. Tapi ini aku udah ada meringuenya. Karena meringue ini tuh aku pakai aquafaba, jadi dia lebih lama dibandingin egg whites. Dia take up to 15 minutes di whip-nya. Jadi gak ada waktu, itu 15 menit itu the whole cooking time di sini. Jadi aku udah pre-whip duluan nih. Nah, bisa diceritain nggak aquafaba itu apa, Chef Tamtam? Oke, jadi aquafaba mungkin kayak soundnya very exotic, kayak belum pernah denger, alien banget namanya. Tapi itu cuman air dari can chickpea. Jadi chickpea yang atau kacang garbanzo yang biasa di supermarket, itu airnya tuh bisa di-whip menjadi ini. Jadi tinggal di whip aja tambah gula, seperti biasa bikin meringue, terus jadilah ini. Oke, selain itu aku juga punya vegan egg replacer, ada juga di supermarket.
Pakai Ini apa? tinggal tergantung instruksinya sih. Ini aku pakai 2 tablespoon tambah dengan 3 tablespoon water, terus di whip, Heeh. terus jadi juga. Bisa di whip. Itu nama lihat kemasannya dong. Nih, Chef Tam. Jadi kalau no kita egg perempuan, replacer for baking. Dia dari apa sebetulnya? Ini aku tadi lihat kayak sebenarnya nggak ada proteinnya sih, lihat-lihat. Gak Tapi ada kayaknya proteinnya. emang chemical formulation gitu ya. Jadi ada psyllium Oh. husk, terus tepung tapioka juga. Oh, oke. Ya. Nah, kalau pakai kacang garbanzo nih teman-teman ya, tadi aku ulangi, jadi aquafaba ini teman-teman bisa banget bikin vegan meringue, tapi dia bisa kayak gosong juga, bisa? Bisa. Ntar aku habis ini torch. Nah, kita bakal lihat. Oke, Aku habis ini teman-teman kita torch. masih punya waktu 10 menit lagi. Nah, sambil kita melihat Chef Tamtam mau assembly, kita mau balik lagi ke Kak Revo-nya ya, Kak Revo. Nah, sekarang kan tadi kan kita lagi serba makanan ini sama Chef Tamtam. Kita langsung ngobrol lagi tentang sekarang kalau beauty products atau skincare, itu kalau yang versi vegan udah mulai bermunculan ya? Oh, udah banyak banget sih. Jadi memang yang lokal-lokal gitu ada nggak? Kalau bahkan sebenarnya kalau lokal itu bisa kita bilang tuh memang by apa namanya ingredients by teknik ya, itu pasti cruelty free ya, karena mereka kan tidak nggak mungkin kayak testing on animals ya. Tapi kalau vegan tuh memang nggak semeluruhnya vegan, tapi kalau misalnya yang udah biasanya lebih banyaknya organik gitu. Tapi kalau vegan tergantung, karena kan ada juga beberapa ingredients di local product tuh ada yang masih menggunakan beeswax, yang kayak gitu-gitu tuh masih common kan untuk iya, itu paling common. Kalau udah pakai beeswax sudah pasti nggak vegan gitu. Cuma untuk brand-brand besar pun udah cukup banyak gitu ya playersnya. Mereka tuh bahkan berlomba-lomba memasukkan label vegan dan cruelty free gitu di produknya, bahkan di bio Instagramnya kalau teman-teman bisa cek gitu. Mungkin bisa dilihat gitu kayak brand-brand teman-teman di rumah ini yang pakai mereka tuh vegan dan cruelty free atau enggak, udah ada pasti di label kemasannya biasanya gitu. Nah, aku tahu banget nih banyak perempuan yang bahkan misalnya mereka nggak vegan, tapi mereka kalau make up tuh pilih yang kayak begituan, bener nggak sih? Karena itu kayaknya tuh karena alasan ethical. Apa sih ethical ini bisa didefinisikan nggak? Iya, jadi by definition ethical itu kan memang ethics ya. Jadi kayak kalau di beauty gitu, itu di mana ethical beauty itu berarti memang cruelty free gitu. Jadi tidak dites kepada animals gitu. Dan sebenarnya bahkan dari segi packaging pun dari ethical beauty ini juga lebih banyak menggunakan eco packaging gitu ya. Jadi kayak packaging yang gampang terurai gitu ya dari kemasannya. Mungkin kayak bahkan ada juga yang kalaupun nggak gampang terurai, mereka mungkin punya campaign untuk kayak dikembalikan botolnya kayak gitu-gitu. Jadi itu memang betul banget masyarakat kita tuh udah banyak yang aware gitu, dan udah banyak yang menggunakan produk ethical beauty gitu. Jadi sebetulnya udah common banget sih ethical beauty di Indonesia ini gitu. Oh, oke. Nah, aku kan tahu banget nih, misalnya kalau kayak Jakarta Sneaker Guide dulu kan kalau bikin acaranya pertama-tama awal food market ya, karena kan tadi ngedeketinnya memang paling gampang lewat makanan-makanan enak ya dan bervariasi, sampai sustainable fashion show, sampai bikin kayak pasar belanja pre-love items ya, karena itu kan lebih memang gimana kita memahami kayak green living, lalu kayak vegan lifestyle secara lebih holistik. Nah, kabarnya nih bakal ada keriaan lagi nggak sih yang berkenaan tentang beauty and skincare gitu kan? Karena kan kalian you've done it ya, food market udah, fashion udah gitu. Bakal merambah nggak sih memperkenalkan ke anak muda Jakarta sebuah keriaan yang berkenaan tentang beauty gitu atau skincare dalam waktu dekat? Iya, terima kasih untuk slot promosinya. Jadi memang pasti kita akan ada gitu beauty festival, specifically untuk produk-produk yang cruelty free gitu ya. Jadi kita akan kurasi brand-brand yang memang pada dasarnya nggak di testing terhadap animals, dan mungkin yang vegan pun punya nilai plus juga gitu.
itu akan ada festivalnya di bulan Agustus mendatang gitu. Untuk detailnya akan kita posting segera sih. Jadi untuk teman-teman yang memang tertarik, stay tune aja gitu. Aku belum bisa menyebut nama eventnya, tapi for sure kalau di Jakarta Vegan Guide akan kita posting segera gitu. Bulan apa? Bulan Agustus. Oh, bulan Agustus ya, di bulan perayaan. Ih, lihat Nah, deh. Chef Tantam udah di bak. Iya, iya, iya. Bisa ya begitu. Chef Tantam kalau kita nggak kasih gula, dia tetap bisa browning nggak? Sorry? Kalau nggak kasih gula, bisa browning nggak? Bisa, bisa. Sama aja kayak egg biasa. Goreng biasa ya? Mm-mm. Lalu kalau pakai tadi kan teman-teman pasti nih, kalau mereng kan kita pakai putih telur ya. Kadang kalau misalnya udah bercampur kayak rasa-rasa lain tuh kadang udah nggak berasa lagi gitu putih telurnya. Benar. Kecuali kita pakai yang bad quality eggs gitu ya. Yes. Kalau ini kan tadi dari air rendaman kacang garbanzo atau chickpea. Iya. Terus kalau beli ke supermarket tuh kan ada yang kalengan chickpea ya. Itu airnya kamu ambil, itu jadi mereng, di whip. Nah, ada rasa kacang dong. Sorry? Ada rasa kacang dong. Sama aja sih, kayak agak rasa amis kayak telur gitu. Sebenarnya nggak bakal beda-beda banget rasanya, karena apalagi kalau udah kasih gula gitu ya, tambah essence sedikit, terus udah aja rasanya sama aja. Jadi lebih amis kalau pakai telur sih, lebih neutral kalau misalnya aku apa. Nah, makanya teman-teman nggak perlu vegan, bisa dicoba nih trik vegan merengnya gitu ya. Mungkin untuk jadi kayak mousse gitu bisa nggak? Jadi mousse. Jadi sorry? Jadi mousse bisa nggak? Mousse bisa. Mousse tinggal tambah coklat terus let it sit, dan coklatnya udah bakal nge-emulsify dan bakal ngekuatin gitu. Tinggal apa plus coklat jadi bikin coklat mousse. Iya, mungkin Tamtam boleh jelasin nggak kenapa gitu harus di-replace gitu telurnya. Kalau tadi kan aku jelasin penjelasan dari mereplace susu ya, karena untuk lactose intolerance gitu. Kenapa produk ini benefitnya apa gitu kalau nggak pakai telur gitu? Jadi kan aku dari Jakarta Vegan Guide juga nih. Jadi emang kita baru ngerilis artikel pas banget, emang riset terbaru itu kalau egg tuh ternyata bisa beresiko cancer. Di artikel lebih jelasnya bisa ada di Jakarta Vegan Guide. Cuman aku nggak bisa ngejelasin lebih banyak. Cuman yang pasti riset terbaru, yang paling terbaru tuh bisa bilang kalau misalnya makan telur tuh bisa berkontribusi dengan karsinogenik atau cancer gitu. Tapi selain itu juga maksudnya kolesterol itu bisa ditemukan di egg. Sementara kita butuh B3, B12 tuh nggak harus dari telur gitu. Atau omega 3. Itu dari seeds, flax seeds atau chia seeds atau nutritional yeast, kita bisa dapat dari itu semua. Cuman karena, dan aku mau ngebahas dari segi bakingnya nih, kayak egg itu sebenarnya nggak se-vital itu di ingredients recipe yang di pasaran. Kebanyakan resepi yang tinggal pakai egg, nggak tinggal ambil eggnya tuh udah bisa jadi gitu makanannya. Jadi sebenarnya seorang pastry chef nih. Itu juga aku baru menyadarkan akhir-akhir ini, ternyata ini vegan recipe itu tinggal take out eggsnya aja terus jadi juga gitu loh. Kebanyakan cake. Iya, keren. Iya. Bahkan aku pernah loh, sahabat Femina makan apa ya, chiffon cake tapi vegan ya, nggak pakai telur gitu kalau nggak salah. Itu pasti udah pakai apa? Ini aku lanjut. Nah, lanjut ya, oke. Revo, aku mau tanya dong sebelum kita udahan nih. Berarti kalau misalnya kalian udah nggak makan daging merah ya, yang banyak orang bilang kalau kalian kan misalnya kita tuh ngejar protein dari daging merah. Lalu kamu makannya dari mana untuk mengejar protein? Oh, banyak banget sih, Tria. Itu paling basic tuh sebenarnya memang dari soy products gitu ya, dari tempe, tahu gitu, dan kacang-kacangan, lentils. Itu tuh sangat high in protein juga gitu pada dasarnya. Jadi kalau protein itu sudah bukan something yang tabu lah untuk di vegan diet gitu. Kita semua pada saat kita decide untuk mencoba vegan diet ini, kita right away langsung tahu gitu kayak untuk mencari replacementnya di mana gitu. Oke, bahkan tadi Kak Revo bilang di awal memang
itu semua kita tidak akan kekurangan, tapi kalau menjalannya dengan benar ya, makanya harus Betul, kita tahu betul. banget di replacementnya Betul. ya. Ya, yang paling penting jangan ikut-ikutan deh gitu. Mungkin abis live ini mungkin ada yang dari teman-teman Femina, follower Femina mungkin belum pernah tahu Jakarta Vegan Guide terus mau follow, terus abis ini langsung decide buat jadi vegan, ya aku juga nggak rekomen ya. Harus research gitu. Bahkan kalau perlu ke nutritionist, ya ke nutritionist dulu gitu. Discuss dulu dengan badannya kira-kira gimana, memang bisa works apa enggak, atau mungkin ada bahaya-bahaya lain yang nantinya dijalani atau pada saat menjadi vegan terus ada yang kekurangan. Itu penting banget untuk research dan kalau perlu ke nutritionist gitu. Yes. Tapi kalau teman-teman nggak punya masalah kesehatan nih, kayak aku kan badannya sensitif banget ya, maksudnya ada beberapa makanan aku harus eliminate gitu. Tapi kalau teman-teman yang sebetulnya fine aja, tapi mau mencoba karena misalnya, oh aku nggak mau, aku sayang binatang gitu ya, atau aku pengen mencoba ingin membuat bumi ini lebih hijau gitu, jadi aku nggak pengen makan yang serba daging-dagingan, itu bisa ya. Itu mungkin lebih mudah bagi teman-teman yang nggak ada masalah kesehatan ya. You want to try because you love the animals ya, nggak mau ada animal cruelty gitu. Banyak banget kan yang nyoba kayak ikutan vegan karena itu kan, juga karena tadi nggak sakit apa-apa gitu, tapi karena hal-hal lain itu kan. Iya, betul. Ya itu sih, find your own journey dulu, kayak niatnya apa sih, mau coba-coba jadi vegan tuh apa gitu, karena mau lebih sehat atau karena mau contribute terhadap environment untuk menjadi lebih green tadi yang Tria bilang, atau juga mungkin karena ethical atau animal welfare gitu sih. Iya, seneng deh ya sama teman-teman Jakarta Vegan Guide. Kayaknya dulu kalau kita dengar kata vegan tuh kayak kita serem gitu ya. Lalu orang-orangnya gimana gitu ya. Ternyata seru-seru aja kan teman-teman. Bukan lagi. Seru aja gitu. Karena kadang kita takutnya, aduh kalau misalnya nggak bisa nyoba makan vegan, misalnya kita salah-salah, aduh kita gimana nih ya gitu. Nggak apa-apa karena semua orang ada journey-nya, bisa mencoba pelan-pelan dan harus temukan alasan tersendiri gitu ya. Ya. Ada pertanyaan ya, sebelum kita udahan, satu aja deh dari Paris Singlepreneur. Ini kayak buat Chef Tamtam nih ya. Chef Tamtam masih dengar Tria nggak? Masih. Tadi aku mute biar nggak berisik. Yes, thank you. Bagi tips makanan vegan yang bahannya lokal. Oke, kalau gini mungkin lebih gampang. Kalau Chef Tamtam makanan lokal yang vegan, kamu favoritnya apa? Oke. Yang pasti gado-gado ketoprak itu kayak udah favorit semua orang, bukan cuma yang para vegan. Tapi kalau aku sendiri ya, lokal dan vegan. Halo? Suaranya Tamtam hilang ya? Iya, mungkin perpindahan gadget terus sinyalnya adjust. Oh iya, benar. Iya. Chef Revo nanti, Chef Revo kan deh. Mana Chef Tamtam? Ya, mungkin aku bisa tambahin juga untuk boleh. Ya, untuk makanan-makanan yang sebenarnya tadi di awal kita sebutin ya, Indonesia itu sangat vegan friendly gitu ya, untuk menu-menu makanannya. Jadi kayak memang yang paling gampang itu kita bisa temuin di menu-menu sehari-hari yang kita bilangnya accidentally vegan, yang nggak sengaja vegan, yaitu kayak ketoprak, gado-gado, sayur asem, sayur lodeh, tempe orek, terus kayak banyak lah ya, kayak bahkan sebenarnya makan-makan di warteg juga pasti lebih dari 50% juga vegan, cuma mungkin kalau bisa dicek bumbu-bumbunya ya, kayak mungkin ada yang kalau misalnya kalian lebih concern terhadap penyedap rasanya, itu bisa dicek juga. Tapi kalau untuk masak sendiri kan sebenarnya bisa di-recreate dari contoh-contoh menu yang ada di warteg gitu, yang tidak mengandung animal products gitu. Jadi itu sangat lokal dan vegan friendly gitu. Yes. Ditunggu ya kalau Jakarta Vegan Guide bikin buku resep namanya tadi Accidentally Vegan ya. Wow, yang artinya menarik. Isinya makanan lokal. Ya, betul. Bisa. Oke. Revo, thank you banget. Nanti sampaikan salamku ya ke Chef Tamtam ya. Karena dia sinyal. Thank you banget atas obrolannya yang membukakan mata, cukup casual. Teman-teman silakan di-follow Jakarta Vegan Guide dan juga @MattGrace ya. Pokoknya semoga bisa menjawab sahabat Femina yang penasaran dengan gaya hidup vegan. Bisa dicoba-coba dikit-dikit dengan misalnya mengurangi daging, lihat apa reaksinya pada badan, lebih entengkah. Nah, itu bisa tuh ya. Untuk teman-teman coba, nggak sulit kalau dilakukan ya. Karena keuntungannya nggak hanya untuk kita, tapi juga bisa untuk lingkungan sekitar ya. Betul.
Thank you Tria and Ya. Femina for the time, for the chance to for us to Oke. talk. Ya. Yes. Ditunggu loh, nanti kalau ada keriaan yang mau bikin festival skincare and beauty vegan itu ya. Pasti. Sip, kita kerjasama lagi. Sip, thank you banget Sip. Kak Revo atas waktunya dan juga Matt Grass. Semoga sukses terus ya untuk Sama-sama. ini nih apa tuh untuk visi dan misinya memperluas vegan lifestyle di Jakarta dan di kota-kota lain. Kita ada Bandung Vegan Guide, Surabaya Vegan Guide, Bali Vegan Guide. Oke. Amin. Karena kan sekarang masih Jakarta Vegan Guide. Ya, kan? Iya betul. Amin. Ternyata Semoga. ternyata menyebar dulu Iya. di Jakarta Vegan Guide, dikira cuma Jakarta, ternyata udah kemana-mana Betul. ini popularitas Jakarta Vegan Guide kan. Iya. Gitu. Oke. Sip. Oke. Thank you banget. Thank you Kak Tria, kata Chef Tam. Baiklah. Thank you banget teman-teman sahabat Femina yang udah ikutan nonton. Semoga tadi obrolannya bermanfaat ya. Bisa tadi jangan lupa juga lagi di follow @Madgalas itu langsung diklik dan juga @Jakarta Vegan Guide untuk tahu artikel-artikel atau banyak sekali hal-hal yang mematahkan mitos tentang vegan lifestyle. Is it healthy? Is it not healthy? Semuanya bisa dibaca di @Jakarta Vegan Guide. Baiklah, saya Tria Nur Agustina, jurnalis Voga Femina, undur diri. Sampai jumpa di cerita masak berikutnya. Sehat selalu semuanya. Bye.